politik yang memang belum bisa mengakses ke masyarakat yang paling bawah. Jadi mengalah itu kata nenek saya itu mengalah itu jauh lebih baik. Kalau istilah Sundanya, pakai bahasa Sunda, pemelehan. Salam Indonesia. Salam jumpa dengan The Syndicate, Angkat Topi, Toko dan Inspirasi. Sebuah program podcast yang dipersembahkan oleh para sindiket. Luar biasa, pada seri kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tokoh kita, Saan Mustofa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem. Kang Saan Mustofa, Assalamualaikum Kang. Apa kabar Kang? Waalaikumsalam Mas Ari, alhamdulillah baik Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat juga Kang. Nah, Kang Saan juga selalu segar nih. Yang jelas Kang Saan selalu tampil di media dan selalu dikejar-kejar wartawan Kang. Makanya alhamdulillah sekarang mau kami kejar-kejar untuk menjadi tamu kita di Angkat Topi Kang Saan. Kalau dengan The Syndicate kan saya pernah ke Kodel beberapa kali. Baik, juniornya pendiri kami nih, Pak Sugeng Saryadi, Kang Saan. Baik, Kang Saan Mustofa, politisi, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Wilayah Jawa Barat ini boleh dikata menjadi quote and quote kekuasaannya Kang Saan ya Kang, untuk bagaimana Partai Nasdem bisa eksis sampai saat ini. Kang Saan juga Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Kang ya? Iya, ya Mas. Nah, luar biasa. Jadi bagaimana sosok dan asistensi Partai Nasdem di Jawa Barat itu di pundak Kang Saan yang dipercayakan oleh partai. Sekali lagi terima kasih Kang Saan sudah menjadi tamu The Syndicate Angkat Topi. Di sesi ini kita ingin bincang-bincang soal biografi atau kesejarahannya Kang Saan. Kalau kita tanya Kang, dari mana sih dulu ceritanya Kang Saan ini pengen jadi politisi ya? Walaupun di kampus dulu kan di Bandung, sudah aktif di banyak organisasi, kuliah juga di IKIP Bandung, sudah aktif di Senat, di organisasi HMI, juga sampai di kuliahnya juga nambah kuliah di UI Bang ya? Iya. Ya, jadi kuliahnya nggak cukup di Bandung, kuliah di UI, sekarang sedang ngambil doktor begitu Bang ya? Doktor di Unpad sekarang. Di Unpad dokternya? Di UI. Iya, luar biasa Kang Saan. Kita angkat topi untuk Saan Mustofa, senior kita. Baik Kang Saan, bisa diceritakan dari titik yang mungkin paling menarik untuk seorang Saan Mustofa masuk ke dunia politik sampai berkarir seperti sekarang saat ini. Bagaimana ceritanya Kang Saan? Ya sebenarnya kan saya ini kan umumnya aktivis ya dari kampung ya. Aktivis dari kampung? Saya kan dari kampung. Karawang Kang ya? Karawang saya. Jadi saya lahir, besar, tinggal sampai sekarang, bahkan menyelesaikan sekolah kan di Karawang. Jadi di tempatnya di Desa Pisang Sambo, Kecamatan di desa itu Kang ya? Kabupaten Karawang, desa. Dulu satu kecamatan namanya Batu Jaya ya. Waktu saya SD sampai saya kuliah itu masih Kecamatan Batu Jaya, tapi terus dimekarkan jadi 3 kecamatan. Kecamatan induknya Batu Jaya, ada Pakis. Pakis itu tuh yang lion jatuh itu tempo hari. Oh iya. Saya Tirtajaya. Dari SD sampai saya kuliah semester 3 ya, kampung saya tuh belum masuk listrik Mas Ari. Belum masuk listrik, jadi emang benar-benar kampung Bang. Benar-benar kampung, jadi saya sekolah SD, SMP, SMA itu tidak menikmati listrik. Sampai SMA? Bahkan kuliah pun waktu itu belum menikmati listrik ya, tahun-tahun 90-an saya kuliah. Di Bandung? Masuk kuliah 88 ya di Bandung. Tahun 90 awal itu belum masuk listrik juga. Oh begitu, ya. Saya tidak menikmati belajar dengan listrik kan, tapi saya belajar dengan lampu cempor. Jadi belajar lampu teplok cempor. Lampu teplok kan, kalau kampungnya teplok ya. Lampu teplok. Sama petromak kan? Petromak orang kaya tuh.
Oh, Petromo orang kaya ya? Iya. Kalau Petromo udah orang kaya ya, di kampung begitu kan. Kalau terang gitu kan, lampu teplok itu pakai minyak tanah. Pakai minyak Terus tanah. kalau kita pengen terang digedein, tapi kan yang muncul jelangga ya. Kalau Iya, apa? Abu hitamnya. Hitam semua ya. Hitam. Jadi itu bisa kena hidung juga tuh ya. Belajar. Nah, sama sekali saya tidak mengikuti terkait dengan soal perkembangan politik ya. Jadi SD sampai kuliah itu karena nggak ada TV juga. Saya nggak punya ada TV. Boleh tahu ayah atau keluarga profesi sebagai apa, Kang? Petani atau seperti apa? Petani. Buruh tani di desa. Buruh tani di desa. Di desa. Rumahnya masih pakai lampu sentir. Sentir. Jadi rumahnya waktu itu good point. Lantainya tanah kan. Lantainya tanah, Kang? Tanah. Saya tanah lantainya. SD, SMP lantainya masih tanah. Nah, jadi saya tidak mengikuti perkembangan politik ya. Tidak mengerti politika sebagai anak kampung yang kampungnya juga masih terbelakang, tadi tidak ada listrik, jalan belum diaspal, gelap gitu ya. Yeah. Nah, ketika saya kuliah masuk IKIP tahun 88, itu suasana jauh berbeda ya, jauh berbeda. Jadi masuk kota lah kan, masuk kota walaupun agak masuk kampung juga karena ke arah Lembang, Bang. Iya, masuk kota ya. Di IKIP. Nah, masuk kota, yang pertama saya lakukan itu begitu masuk, saya cari apa yang tadi saya baca buku ya, sering mulai baca buku, bukan hanya buku-buku. Kalau di SMA kan saya baca bukunya buku-buku sekolah aja kan, karena saya A1 fisika kan lebih banyak belajar fisika. A1 waktu itu kan masih A1. Fisika. Waktu di IKIP juga saya kan belajar fisika kan, ngambil fisika. Jurusan fisika. Berarti hitung-hitungannya Kang Saan ini jos nih. Belajar fisika. Dari hitungan fisika sekarang hitungan politik, Kang. Politik ya. Belajar fisika tuh. Tapi saya saya juga baca-baca buku yang lain ya. Literasi yang mulai kuliah tuh, Kang ya, mulai baca buku-buku yang lain ya. Baca buku yang lain. Sosial politik. Sosial politik ya. Termasuk buku-buku Cak Nur gitu ya, saya baca. Oh iya, betul. Saat itu memang jadi referensi. Cak Nur referensi kan tentang Islam dan keindonesiaan gitu kan. Saya juga mulai baca bukunya Kang Jalal. Semacam lah yang saya banyak ya buku di selain Cak Nur, Kang Jalal. Saya juga baca buku Pranbakti Suseno gitu kan. Iya, filsafat. Filsafat kan, saya banyak baca buku. Nah, setelah saya baca banyak buku, akhirnya saya agak tertarik juga kan menjadi aktivis tuh. Aktivis. Maka saya mulai dari aktivis kampus, Kang. Ya, aktivis kampus, saya aktif bantu di Hima Fisika gitu kan, di himpunan mahasiswa fisika. Nah, setelah itu kan saya juga mulai cari-cari kan, banyak senior yang memperkenalkan organisasi ekstra kan gitu kan. Iya. Senior, jadi yang banyak mengenalkan kan waktu itu ada HMI, ada GMNI. Saya sempat datang ke sekretariat GMNI di Jalan Purnawarman gitu kan, di Bandung. Terus saya lihat ngobrol, habis itu saya datang ke sekretariat HMI di Jalan Sabang 17. Nah, saya timbang-timbang, akhirnya saya opsinya masuk sudah HMI. Antara GMI atau HMI itu kata itu, Bang. Iya, gitu ya. Tapi pilihan bebas itu. Pilihan bebas, dan akhirnya setelah saya timbang-timbang akhirnya saya masuk HMI kan, ikut basic. Nah, dari situlah mulai saya menjadi aktivis ya. Jadi saya aktif di Intra, saya aktif di ekstra kampus di HMI, bahkan dalam perjalanan juga saya aktif di parlemen jalanannya ya. Saya bergabung dengan PMIB, Pemuda Mahasiswa Islam Bandung, yang hampir setiap minggu selalu demo kan dulu. Demo. Nah, good point, Kang Saan. Angkat topi untuk dunia aktivisme kampus, Kang Saan. Nah, setelah itu saya belajar macam-macam, lihat gitu kan perkembangan. Saya banyak baca apa yang terjadi ketika saya di kampung, SD SMA, terbelakang kampungnya. Saya juga merasa hidup
susah misalnya kan gitu kan, tetangga. Artinya gini, saya melihat diri saya, keluarga saya, lingkungan, tetangga, terus juga keadaan lingkungan sekitar, tadi listrik belum masuk dan sebagainya. Saya terpikir kok apa nih yang keliru kan. Ternyata tadi ada satu hal bahwa politiknya memang nggak berpihak waktu itu ya dalam benak kita, karena kan kita belajar kan soal keberpihakan. Betul. Gitu kan. Zaman Orde Baru saat itu Kang ya. Iya, ada Orde Baru. Betul. Ya, berpihak kan gitu kan. Artinya gini, saya ini kan relatif dekat dengan Jakarta. Jadi daerah itu waktu itu kecamatan saya Batu Jaya waktu itu ya. Termasuk Pakis itu dekat ke Jakarta lewat Marunda kan. Jadi utara kan gitu. Utara. Utara Jakarta, tinggal ke arah timur. Utara Jakarta dan utara Karawang kan gitu kan, Karawang ujung. Kok listrik aja nggak masuk. Kok listrik aja belum masuk. Belum masuk itu, kan gitu. Ibaratnya di dekat Pantura 90-an awal kan gitu kan. Iya. Nah, apa yang keliru gitu. Nah, ternyata yang keliru tadi soal kebijakannya. Kebijakan bicara politik yang memang belum bisa mengakses ke masyarakat yang paling bawah kan gitu loh. Buktinya tadi masyarakat yang di Kerawang saja gitu ya, utara yang dekat ke Jakarta melalui Tanjung Priok, Marunda, secara infrastruktur juga hancur, listrik juga nggak masuk dan sebagainya. Nah dari situ saya mulai tertarik, akhirnya kuliah di IKIP-nya agak terkatung-katung. Saya lebih banyak menjadi aktivis ya. Aktivis. Di intra, ekstra maupun di jalanan, demo dan sebagainya kan. Akhirnya sering juga keluar kota, ikut pertemuan-pertemuan aktivis mahasiswa. Ya ketemu teman-teman waktu itu yang seangkatan, misalnya ada kayak Gubernur DKI sekarang, ya, Mas Anies. Ya, Ketua LAN, sekarang Ketua LAN. RI, Mas Adi Suryanto, banyak lah yang saya ini. Dulu mantan komisioner KPK, Chandra Hamzah. Nah, mulailah saya jadi aktivis. Nah, dari situ cita-cita saya jadi guru SMA itu mulai hilang tuh. Gitu. Mulai hilang ya. Karena kalau harus bikin fisika jadi guru fisika maksudnya kalau linear. SMA kan waktu itu. Jadi itu mulai hilang tuh cita-cita itu. Akhirnya saya keterusan menjadi aktivis kan. Jadi saya dari himpunan fisika, jadi ketua Senat MIPA, sekretaris umum Senat IKIP Bandung waktu itu. Diborong terus semua itu Kang? Ya, saya juga di HMI-nya dari mulai Korkom, terus ke betul, dari bawah. Bandung, dari bawah cabang Bandung, di Batko, HMI Jawa bagian Barat, terus saya ke PB HMI. Jadi semua organisasi saya titi dari bawah. Step by step ke atas. Ya, dari mulai himpunan jurusan fisika, Senat MIPA sampai ke Senat Universitas Senat IKIP Bandung. Di kampus juga dari komisariat MIPA ke Korkom, ke cabang, Batko, ke PB kan. Jadi saya coba ikut semua. Angkat topi untuk Kang Saan Mustafa untuk jenjang karir aktivisme yang luar biasa. Jadi semua saya ikutin kita. Semua. Dari bawah tuh saya aktif. Dari bawah betul. Dari bawah. Terus juga saya aktif di PMIB yang memang demo, mulai demo SDSB macam-macam kan. Dan biasanya demonya di lapangan parkir utara Unpad kan di Jatinangor. Iya. Di Pati Ukur bukan Jatinangor. Di Pati Ukur. Dulu belum ada tugunya Kang ya. Belum ada tugu. Terakhir tugu di situ tuh yang pembangunan tuh demo waktu Pak Harmoko salah baca Al-Fatihah itu ya. Gitu. Nah, jadi saya banyak di situ dari situ kesadaran politiknya mulai muncul, terbentuk dan mulai semakin membesar ya Kang. Membesar mulai terbentuk kan. Nah, ketika kesadaran politiknya terbentuk, akhirnya ya tadi harapan jadi gurunya kandas, kuliah di IKIP juga kandas kan, saya nggak selesai, tapi yang selesai cuma di organisasinya tamat semua sampai ke ijazahnya dapat organisasinya kan. Di HMI-nya tamat semua sampai ke PB di Bandung, sampai ke Batko, sampai ke PB, good point. Tapi kuliah nggak selesai.
sisi lain antara kehidupan kampus dan kemudian aktivisme, antara kuliah dan kemudian aktivisme. Tetapi kan Kang Saan ada konsistensi dan fokusnya. Ada yang jadi gitu, Kang. Iya. Karena mungkin karena waktu di SMA saya nggak pernah aktif ya, SMP nggak pernah aktif, apalagi SD ya. Saya aktif di kelas aja nggak. Jadi saya nggak pernah aktif sama sekali. Jadi ketua kelas pun nggak ya waktu kecil? Jadi kelas pun nggak gitu. Iya. Bener-bener sekolah pulang, terus gembala kambing, itu aja tuh ininya. Sempat waktu kecil diberi pekerjaan mengembala kambing, Kang? Ya, sampai SMA masuk kelas 2 ya, saya berhenti. Ya. Dari sebelum masuk SD sampai masuk kelas 2 SMP. Jadi ketika masuk kelas 2 SMA, ketika udah 2 SMA, mungkin juga karena sekolahnya agak jauh karena stengklok ya, terus juga waktunya juga ini nggak terurus kan, jadi akhirnya saya nggak kambingnya dijual semua tuh. Jadi bagian dari investasi kan, tabungan Kang Saan dari orang tua ya, kambing itu. Iya, kambing itu untuk biaya sekolah kan. Biaya sekolah, good point. Sehari-harinya kan punya bebek saya kan, telurnya. Bebek dan kambing. Ya, jadi hariannya kan kayak bebek, telur gitu kan. Kalau yang investasi jangka panjangnya kan kambing. Kalau misalnya masuk sekolah nggak ada uang buat ini ya jual kambing kan. Jadi memang sudah diberikan orang tua modal bebek dan kambing untuk mengatur keuangan dari kecil. Ya, bisa diceritakan apa suka duka bagaimana melihara bebek dan kambing, Kang? Ya mungkin anak-anak sekarang itu nggak kebayang seperti apa, Kang. Dulu bebek juga kita kan nggak digembala ya, kan dilepas aja karena kan nggak banyak, paling juga ada bebek entok itu, Bang ya? Enggak, itik. Kalau entok kan bebek itik ya, putih ya, yang putih dan hitam ya, coklat. Yang coklat, yang telur bebek gitu kan. Jadi kita lepas kalau bebek kan dilepaskan. Jadi nanti sore dia kan biasanya datang sendiri juga kan, berkelompok kan setiap hari. Agak jarang. Berapa ekor Kang bebeknya? Ya kita 20-an paling sampai 25 ekor. Ya, itu kan hanya untuk sehari-hari ya telurnya. Ya. Dulu dikasih modal berapa bebeknya, Kang? Sepasang atau gimana? Dari nenek kan. Dari nenek. Dari kecil itu udah kecil. Oh, kalau begitu. Kambing itu kan kalau kambing itu kan dulu kalau kita kecil mau disunat kan biasanya dikasih kambingnya. Hadiah kambing, hadiah sunat itu ya. Iya kan, kalau disunat di kampung gitu kan. Iya betul Kang. Angpaunya kambing. Kambing, tapi kan kambingnya nggak saya potong kan. Jadi saya. Iya. Nggak buat akikah tapi buat nanti diternakkan oleh Kang Saan. Diternakkan. Di Angon. Di Angon kan. Jadi ya perjalanan itu saya lalui kan, sampai akhirnya saya kuliah nggak selesai, saya pindah ke UI. Jadi saya masuk UI itu tahun 99. Selepas dari Bandung, setelah PBHMI Kang ya? Ya, setelah masuk PB, saya ngambil extension UI itu. Saya selesai di extension UI tahun 2004. Habis itu saya lanjut masuk S2, nanggung juga dulu habis buat aktivis kan. Jadi istilahnya gini, kalau dulu itu karena nggak pernah mengalami kehidupan itu, begitu ada kesempatan tuh saya kayak totalitas gitu ya. Belajar pokoknya. Wajar aja kan, jadi lupa kuliah. Kuliah tanggung jawab dari awal ya lupa kan, karena mungkin dulu karena nggak merasakan, akhirnya saya nggak selesai. Akhirnya saya coba di UI extension, selesai. Habis itu saya ngambil S2, selesai 2007 S2 saya kan di UI ilmu politik. Jadi bukan S1 S2 ilmu politik Kang ya. Ilmu politik. Habis itu saya lanjut juga UI S3-nya, tapi sampai batas waktu kuliah habis saya mundur kan. Pindah ke Unpad. Kalau di UI kalau misalnya pilihannya mundur atau di DO kan, saya milih mundur kan, supaya nanti suatu ketika ada kesempatan kan bisa masuk lagi.
bisa masuk Nah, di lagi. Unpad juga belum selesai, baru terdaftar sebagai mahasiswa aja, belum selesai juga. Tapi Emang harus ada minimal waktu khusus itu, Kang. sebagai orang kampung yang dulu tidak pernah terbayang, jangankan terbayang kuliah ya, terbayang sekolah SMP aja kan nggak kebayang. Tapi bisa dijalani, SMA nggak kebayang, tapi dijalani, bisa sampai kuliah gitu kan, bisa sampai master, itu udah sebagai orang kampung capaian yang ya cukup lah kan gitu. Nah dari situlah saya mulai terjun ke politik pasca itu. Di 2007 saya udah mulai terjun ke politik kan. Sebelumnya saya sempat dengan Parias kan, tapi nggak lama. Parias Rasi itu, tapi nggak lama saya itu. Baik, good point, Kang Saan Mustafa. Angkat topi untuk bagaimana dari kecil itu prihatin dengan kondisi dan tantangan yang ada, dengan lampu sentir, lampu teplok, halus angon bebek, dan juga angon kambing. Tapi kemudian sekolah di Bandung, sampai kemudian aktif di banyak organisasi, sampai PBHMI. Jadi boleh kita katakan begini, jadi Bandung itu yang membuka perspektif dunia baru, katakanlah begitu, untuk seorang Saan Mustafa. Iya, Bandung yang membuka perspektif baru saya. Bandung yang membuat kesadaran baru saya. Jadi kesadaran baru saya, orientasi saya, perspektif saya itu benar-benar itu dirubah di Bandung. Jadi dari anak kampung yang dulu bergelut dengan hal-hal yang ada di kampung, kehidupan sehari-hari di kampung, tadi yang masih gelap gulita ya karena belum ada listrik, masuk ke Bandung dalam waktu yang tidak terlalu lama, kesadaran, perspektif, orientasi hidup itu berubah total. Itu ya Bandung lah itu ya. Jadi terus terang makanya saya tidak bisa melupakan Bandung ya dalam sejarah perjalanan itu tadi secara politik. Hidup Kang Saan. Ya. Yeah. Baik Kang, luar biasa. Angkat topi untuk Kang Saan Mustafa. Dari Karawang ke Bandung, kemudian ke Jakarta. Boleh dirangkum dalam katakanlah sebuah kalimat atau sebuah refleksi perjalanan dari Karawang, Bandung ke Jakarta untuk perjalanan politik seorang Saan Mustafa. Ada kesan-kesan lain atau mungkin pesan orang tua atau para tokoh yang Kang Saan jumpai yang semakin menguatkan perjalanan atau karir hidup Kang Saan di politik sampai hari ini? Dari cerita dari Karawang, kemudian di Bandung, sampai ke Jakarta hari ini, Kang. Ya, waktu saya meninggalkan Karawang ya, kuliah, berarti kan saya meninggalkan nenek saya yang ngurus saya sejak kecil ya di Karawang. Salah satu pesannya itu ya sederhana. Istilahnya sederhana. Lebih baik mengalah, istilahnya mengalah ya. Mengalah tuh jauh lebih baik katanya. Sederhana dan mengalah. Ya, jadi mengalah tuh kata nenek saya tuh mengalah tuh jauh lebih baik gitu. Kalau istilah Sunda mah pakai bahasa Sunda itu ngelehan istilahnya. Ngelehan. Good point. Mohon Kang. Nah, ngelehan istilahnya kan gitu istilahnya. Ngelehan lah, ngelehan gitu. Nah, itu yang selalu ketika saya masuk kota itu yang penuh dengan dinamika di aktivis ya saya ngelehan. Saya masuk Bandung juga nggak tahu ketika saya dapat PMDK di IKIP ya. Dapat PMDK saya, itu ya, good point. Ya waktu itu PMDK ya. Terus saya mau saya juga coba ikut Spenmaru ya. Jadi saya daftar di ITB waktu itu daftar di ITB dan sebagainya. Tapi saya waktu itu nggak langsung ke IKIP ya, nggak langsung ke IKIP. Saya cari tempat tes Spenmaru saya. Kebetulan saya tes Spenmaru itu di Jalan Pahlawan di depan STI PKP. Ada namanya SMA YBKP gitu masalah kan di depannya.
Dan saya juga nggak tahu mau tidur di mana. Karena memang waktu itu juga nggak ada persiapan, nggak ada lah, nggak terpikir apa penginapan macam-macam kan. Nggak ada saudara, Jadi nggak ada siapa-siapa kan, ada kenalan atau saudara, apa nggak ya? ada siapa-siapa, kenalan nggak ada. Terus terang saya kenalan nggak ada. Jadi waktu itu saya deket deket Good SMA point. tempat saya tes. Di situ ada kampus STIE YPKP kan waktu itu. Nah saya di masjid pokoknya nunggu di masjid lah sampai saya bisa tes kan. Nunggu di masjid, tapi pas habis sholat maghrib Isya ada mahasiswa situ ya, saya sayang sampai sekarang agak hilang kontak ya. Jadi waktu itu hilang kontak karena walaupun gimana itu senior ini Mas Firman kalau nggak salah ya namanya, mahasiswa STIE YPKP, Mas Firman. Dia yang ngajak saya tidur di kosannya gitu. Jadi ketemunya di masjid kan. Di kosan Mas Firman, Kang Firman itu ya. Dia ngajak tidur saya di kosannya dia kan. Akhirnya saya tidur di situ. Nah pagi rencana kan saya sebelum ikut UMPTN saya mau daftar dulu di IKIP kan, nyelesain persyaratan di PMDK kan. Tapi kan ini nggak boleh dilepas juga kan. Sesuatu yang sudah di tangan. Tapi ternyata ketika saya masuk IKIP banyak sekali persyaratan yang akhirnya saya nggak bisa ikut tes tuh. Oh begitu ya. Harus milih salah satu itu Kang ya. Harus milih salah satu kan. Akhirnya saya milih yang udah pasti aja kan gitu. PMDK di IKIP Bandung. Di IKIP Bandung. Itulah. Jadi perjalanannya juga datang ke Bandung nggak tahu siapa yang mau dituju. Pokoknya tujuannya ke tempat tes saja kan gitu lah. Tempat tes. Luar biasa. Itu. Anak kampung dari Kerawang tuh Kang. Iya, dan dia nggak tahu kita ke Bandung kan, nggak tahu juga kalau mau naik angkot juga nanya-nanya gitu kan, nanya-nanya pokoknya ini jurusan Keledeng. Jalan aja agak modal nekat juga Kang ya. Iya modal nekat, mau masuk ke mana? Kalau dari Jalan Pahlawan, Suci itu mau ke Ledeng ya, ke Setiabudi, ke IKIP, saya nanya juga naik. Cicahem Ledeng itu angkotnya. Jalan Cicahem angkotnya kan. Saya tanya juga naik angkot nomor berapa gitu kan. Itu kita belum tahu kan, baru pertama juga. Tahu IKIP karena IKIP saya pernah ikut lomba cerdas cermat fisika waktu itu mewakili SMA saya kan gitu, yang diadakan oleh Hima Fisika. Good point. Hima Fisika IKIP Bandung kan punya program lomba cerdas cermat fisika. Waktu itu SMA saya ikut ya. Tapi kan waktu itu kan saya tinggal di rumah guru fisika saya di Sukajadi. Jadi waktu masih SMA kelas 2 kalau nggak salah kan. Nah, itu kan ke IKIP. Jadi nggak tahu Suci apa gitu. Itu kan juga cuma satu jurusan aja, nggak lama. Jadi ya itulah yang saya rasakan gitu ya. Meninggalkan kampung, masuk kota dengan situasi yang prihatin waktu itu. Pesannya cuma satu, mengalah itulah. Mengalah untuk menang Kang pastinya. Amin. Kan, gitu. Terus habis itu ya saya jalani aja jadi aktivis. Ya, dari situ. Nah, dari situ saya masuk Jakarta tahun 95, masuk pengurusan di PBHMI. Tapi satu hal, ketika saya masuk Bandung dari Kerawang, saya tidak boleh pulang kampung lagi. Itu janjinya. Harus berhasil dulu sebelum pulang kampung. Harus berhasil dulu kan itu kan itu. Maka ketika saya dari Bandung ke Jakarta sama, saya nggak boleh kembali lagi ke Bandung. Jadi saya harus bisa bertahan. Harus bisa survive, bertahan dan menang di Jakarta. Menang di Jakarta. Sudah dibuktikan. Apalagi pulang ke kampung ya, ke Kerawang kan. Jadi misalnya pulang ke Kerawang menjadi pecundang gitu ya, yang akhirnya nggak jelas di kampung kan. Jadi itulah semangat saya itu dari good point. Luar biasa Kang Saan Mustopha, meninggalkan Kerawang ke Bandung, mengenal dunia aktivisme, kemudian pindah ke Jakarta, dan memang sekarang sudah mewujudkan bagaimana menjadi pemenang untuk pilihan hidup Kang Saan. Dari aktivis sekarang menjadi politisi. Luar biasa. Kita angkat topi untuk Saan Mustopha, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nanti kita akan cerita bagaimana gagasan politik beliau untuk Indonesia masa depan.
Terima kasih Kang Saan untuk sesi pertama ini perjumpaan kita. Angkat topi untuk Kang Saan Mustafa. Terima kasih. Salam Indonesia.